Ya, pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyakit bawaan pada seorang anak, ya tentu saja butuh dukungan semua elemen ya. Pada saat sebelum hamil tentu saja perlu dilakukan pemeriksaan kedua belah pasangan ya. Tadi misalnya ada potensi ataupun ada karir bawaan talasemi, tentu saja tidak bisa diharapkan ya tidak menikah dengan yang sama-sama carrier gitu, karena resikonya tadi anaknya akan menjadi talasemi juga. Kemudian pemeriksaan premarital ataupun sebelum menikah karena infeksi yang tadi yang terlewat disebutkan ya, penyebab dari penyakit bawaan pada seorang anak, faktor infeksi juga berpengaruh. Toxoplasma, rubella, CMV, ya, other agent itu juga dapat menyebabkan kelainan bawaan pada seorang anak. Tadi kelainan celah bibir, kelainan jantung bawaan itu bisa disebabkan oleh infeksi TORCH tadi, Toxoplasma, rubella, dan CMV. Sehingga pemeriksaan awal sebelum kehamilan, sebelum menikah itu perlu dilakukan. Sehingga ketika seorang perempuan atau seorang ibu mengalami yang namanya infeksi, dapat segera diatasi infeksi tersebut, sehingga infeksi tersebut tidak mengganggu proses pembentukan janin ketika ibu itu mengalami ataupun menjalani proses kehamilannya gitu. Kemudian juga konsumsi ataupun faktor nutrisi berperan juga. Asupan asam folat, iodium, ya, kemudian juga multivitamin lainnya perlu diberikan pada ibu-ibu yang sedang hamil. Dan juga hindarilah paparan asap rokok, pestisida, kemudian polusi lainnya, ataupun zat-zat, baik itu vape maupun yang lain, ya, itu baiknya dihindari untuk mencegah terjadinya peningkatan risiko untuk terjadinya penyakit bawaan pada seorang anak. Gitu. Jadi mungkin kalau dari saya itu untuk pencegahannya yang bisa dilakukan. Kemudian untuk moms and dad yang sedang istilahnya mengawal anak-anaknya yang menjalani terapi ataupun pengobatan koreksi, baik itu penyakit jantung bawaan, Down syndrome, mom and dad semuanya itu orang-orang hebat, pilihan Allah yang diberikan kekuatan penuh untuk melewati masa ujian ini, karena ya Allah tidak pernah akan meninggalkan umatnya dan juga tidak akan pernah memberikan ujian kalau umat tersebut tidak mampu gitu. Berarti moms and dad istilahnya dipilih ataupun diberikan kepercayaan karena moms and dad mampu untuk melewati masa-masa ini gitu. Jadi tetap semangat. Dan insya Allah kami para medis juga tetap akan bisa mengawal gitu untuk baik itu penegakan diagnostik maupun terapi ataupun tata laksana yang diberikan gitu. Dan juga untuk yang anak-anak dengan Down syndrome dalam tata laksana selain koreksi ketika ada suatu kelainan baik itu jantungnya maupun kekurangan hormon tiroidnya, dan tentu saja fisioterapi itu juga perlu dilakukan, perlu diberikan untuk menunjang seorang anak dengan Down syndrome dapat hidup dengan mandiri kemudian harinya, tidak bergantung gitu. Jadi moms and dad yang sedang melewati masa-masa ini, insya Allah segala kemudahan, kelancaran dan kesehatan selalu diberikan.